Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin fin nar. Akhul kiram azani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang sedemikian dikhawatirkan oleh para salaf adalah kekhawatiran amal ibadah mereka yang selama ini mereka tegakkan ternyata tidak diterima oleh Allah. Ada beberapa alasan dan penyebab mengapa amal kita bisa saja termasuk yang amalnya ditolak oleh Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Karena itu dalam kajian ana mulai saat ini dan beberapa edisi mendatang insyaallah ana ingin sekali menyampaikan tentang beberapa perkara yang dapat menyebabkan amal kita menjadi hangus. Amal ibadah kita menjadi sia-sia. Dan perkara ini termasuk perkara yang wajib kita semua merasa khawatir darinya. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Ada satu ayat yang sangat menarik untuk kita simak mengawali pembahasan ini. Yaitu apa yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Di mana saat Allah berbicara tentang tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda orang yang bertakwa. Salah satunya Allah berbicara. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Kata Allah, orang-orang yang memberikan apa-apa yang mereka berikan. Mereka memberikan apa yang menjadi kewajiban bagi mereka, zakat, infak, sedekah misalkan. Apapun yang mereka berikan, bentuk-bentuk ibadah kebaikan yang mereka berikan. Dalam keadaan di ayat ini wa qulubuhum wajilah. Tapi dalam keadaan mereka takut. Pada ayat ini ada sesuatu yang menarik. Allah menceritakan orang yang beriman, bukanlah orang yang setelah dia beramal soleh, itu dia menjadi GR, bukan. Seperti pada ayat ini. Allah membicarakan tentang orang yang dia beramal soleh, tapi setelah beramal soleh, Allah katakan, wa qulubuhum wajilah. Hati mereka dalam keadaan takut gentar. Takut gentar apa? Ketakutan apa yang selama ini mereka berikan tidak diterima oleh Allah. Maka pada ujung ayatnya Allah katakan annahum ila rabbihim raji'un. Mereka tahu kelak mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, mempertanggungjawabkan amal mereka. Berapa banyak orang yang beramal ibadah, ternyata amal ibadahnya di hadapan Allah menjadi sia-sia. Makanya pada saat Aisyah radhiyallahu anha mencermati ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha bingung. Dalam persepsi Aisyah radhiyallahu anha, kalau orang yang takut menghadap Allah itu orang-orang yang dia ini pelit, tidak menjalankan ibadah, pantas. Orang-orang yang durhaka, dia takut nanti akan menghadap Tuhan mereka, pantas. Tapi yang aneh, pada saat itu dianggap aneh oleh Aisyah radhiyallahu anha, ayat ini ditujukan ke siapa? Mereka suka memberikan apa yang mereka berikan, baik itu zakat, kewajiban-kewajiban syariat, atau amal soleh lainnya. Tapi dalam keadaan mereka takut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sempat bingung ketika menyimak ayat ini. Maka dalam satu kesempatan, beliau bertanya kepada suaminya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Allah Ta'ala berfirman, lalu beliau bacakan ayat yang tadi saya bacakan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Terkait ayat ini, yaitu orang yang dia gentar, takut. Ini ayat ini, huwaladzi yasriq. Apakah ayat ini ditujukan kepada dia yang pencuri? Karena pencuri dia takut, kelak dia akan menghadap Allah. Wajar pencuri. Wayazni, atau dia tukang zina. Wayasrobul khomer, atau dia tukang cekek botol, tukang mabuk. Wahuwa yakhafullah azza wa jal. Dan dalam keadaan ini dia merasa takut kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Apakah ayat ini larinya ke sana? Ditujukan kepada orang-orang yang begini. Pendek kata orang yang brengsek. Maka dijawab oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Tidak, wahai putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maksudnya ya Aisyah, karena Aisyah adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak. Tidak seperti itu. Tapi walakin kata Nabi, akan tetapi memang ayat ini tujuannya, sasarannya ditujukan kepada allazi yusalli, kepada mereka yang sholat, wa yasum, kepada mereka yang biasa berpuasa, wa yatasaddaq, kepada mereka yang biasa sedekah, wa huwa yakhafu, dalam keadaan dia takut Allah yutaqabbala minhu, bahwa Allah tidak menerima sholat mereka, tidak menerima puasa mereka, tidak menerima sedekah mereka. Mereka takut dalam keadaan beramal. Karena mereka tahu berapa banyak amal-amal yang ternyata tidak diterima oleh Allah. Makanya Allah menceritakan ciri orang beriman itu orang yang sudah dalam keadaannya sebenarnya baik. Dia baik, tapi dia masih saja ada keributan, kekhawatiran. Jangan-jangan bagaimana kalau amal yang kita bangun selama ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan heran saat Allah menceritakan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam setelah membangun Ka'bah. Tidak diragukan membangun Ka'bah tentu termasuk amal yang sangat agung. Lalu apa doa Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam? Doanya diungkap dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Apa doanya? Mari kita lihat. Rabbana taqabbal minna, Tuhanku taqabbal minna, kabulkan amal ibadah kami ini. Sekelas Nabiullah Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang kita tidak ada yang meragukan keikhlasan beliau. Karena beliau seorang Rasul. Tetap setelah beliau berbuat amal soleh dalam perkara ini, membangun Ka'bah, beliau tidak langsung pede, tenang, saya kan sudah banyak amal soleh, pasti diterima. Tidak. Tetap beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna, Tuhanku kabulkan amal ibadah saya ini. Innaka antas sami'ul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini sekelas Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan kita? Di samping itu, maka ikhwan, jangan heran jika para salaf karena kekhawatiran amal menjadi sia-sia, mereka sering menyuarakan apa kata hatinya. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai beliau ini pernah berkata, la an akuna a'lam, andai saya ini tahu, annallaha taqabbala minni amalan, Allah menerima satu saja amal saya yang dipastikan diterima. Saya tahu sholat kamu diterima, puasa sunnah kamu diterima, satu saja amalan. Maka katanya, ahabbu ilahi, itu jauh lebih saya sukai dibandingkan min ayyakunali
mil'ul ardi dhahaba, daripada saya dapat emas 10 bumi. Subhanallah. Andai kata rasa gembira ini ditampakkan antara kamu senang dikasih emas 10 bumi atau tahu amalmu 1 diterima, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya lebih suka kalau saya tahu walau hanya 1 amal saja yang diterima oleh Allah. Itu jauh lebih saya senang. Karena kekhawatiran para salaf, takut amal mereka menjadi sia-sia. Malik bin Dinar rahimahullah, beliau seorang ahli ibadah, seorang yang sangat zuhud, sampai mengatakan al-khauf 'alal amal alla yuqbala asyaddu minal amal. Takut amalan itu tidak diterima oleh Allah. Kita takut amalan kita ini tidak diterima Allah. Itu jauh lebih berat ketimbang amal itu sendiri. Ya, amal kita masih mudah. Mungkin kita masih lebih mudah melakukan amalan-amalan sunnah. Tapi yang jauh lebih berat adalah perkara apakah amal kita diterima atau tidak. Perkara ini jauh lebih berat, kata Malik bin Dinar rahimahullah. Ini kekhawatiran para salaf. Para salaf selalu mengkhawatirkan itu. Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah sampai menceritakan adraktuhum yajtahiduna fil amali shalih. Dulu para salaf, yaitu para sahabat maksudnya radhiyallahu anhum, kami dapati mereka awalnya sangat bersemangat untuk melakukan amal soleh. Mereka bersemangat, berlomba-lomba melakukan amal soleh. Tapi fa'idha fa'aluh, kalau amal soleh itu sudah mereka tegakkan, apa yang terjadi? Waqa'a alaihimul ham. Mulai muncul dalam hati mereka, para sahabat, rasa cemas. Apa yang dicemaskan? Dikatakan ayubbal minhum amla. Apakah amalan mereka yang tadi berlomba-lomba diamalkan itu akan diterima oleh Allah atau tidak? Itu yang ada pada sisi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Lihat ini di dalam Al-Uqud, kitab Uqud Al-Lu'lu wal Marjan halaman 354. Demikian para salafus saleh. Mereka selalu mengkhawatirkan jangan-jangan amalku tidak diterima oleh Allah. Karena berapa banyak tadi Anda sampaikan amal-amal kita yang bisa menjadi hangus dengan sebab banyak perkara. Amal kita bisa menjadi hangus. Ada kalanya karena keyakinan yang salah, ada karenanya karena ucapan, atau ada karenanya perbuatan. Maka pada kesempatan kali ini dan untuk selanjutnya insya Allah Anda ingin menyampaikan dalam diskusi-diskusi ini amal apa saja yang dapat menghanguskan amal-amal kita. Sehingga dengan itu kita harus berupaya menjauhi segala perbuatan yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Dan insya Allah dalam edisi yang pertama dalam pembahasan bab ini, Anda akan menyebutkan faktor pertama, yaitu perkara apa yang dapat menghanguskan amal paling efektif. Maka yang pertama, tidak ada satupun perbuatan yang paling berpotensi menghancurkan amal dibandingkan dengan asyirku billah, kesyirikan. Sebetapapun hebatnya kita beribadah, kita rajin sholat malam, kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin bersedekah, kita rajin membaca sholawat syariah, kita rajin melakukan amal-amal soleh lainnya. Tapi kalau amalan kita itu kemudian tercampur dengan syirik, apalagi syirkul akbar, na'udzubillah, seluruh amal kebajikan yang kita bangun dengan lelah menjadi hangus di sisi Allah. Sebab syirik ini penghangus amal yang paling membahayakan. Karena itu jangan heran kalau Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terungkap ini dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65 menyampaikan
dan memperingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peringatannya? Walaqad uhiya ilaik. Dan sungguh kami telah wahyukan kepada kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma kepada kamu, tapi wa ilal ladzina min qablik. Bahkan perkara ini yang mau Allah sampaikan ini juga telah saya, kata Allah, telah kami wahyukan kepada Rasul sebelum engkau. Sama, bukan cuma engkau. Rasul sebelum engkau pun dari mulai Nuh alaihi salatu wassalam sampai pada engkau sekarang selalu aku kasih wahyu ini. Apa wahyunya? Yang sampai Allah mengingatkan. Maka Allah katakan, la'in asyrakta. Jika kamu berani menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan, la yahbatanna amalu. Kami akan hapus semua amal yang kamu lakukan. La yahbatan. Kami hapus. Kami hanguskan semua perbuatan kebaikan kamu yang selama ini kamu lakukan. Dan kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Wala takunanna minal khasirin. Dan kalau sudah demikian, jadilah kamu orang-orang yang merugi. Subhanallah. Ini perkara yang sangat berat. Allah telah memastikan perbuatan syirik, terlebih syirkul akbar, akan dapat menghancurkan segala amal yang kita bangun. La yahbatanna amalu. Kami hapus semua amal kebajikan yang selama ini kamu lakukan. Karena itu wajib bagi kita untuk selalu hati-hati mempelajari masalah tauhid agar jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Wa na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.